Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nita Yasmin, mahasiswi postgraduate program batch 21 dari konsentrasi Corporate Communication. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini tesis saya dengan judul Strategi Komunikasi Konten Digital Politisi Terpilih dalam Mempertahankan Citra Partai, Studi Interpretif pada Politisi Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah era digital mengubah komunikasi politik yang lebih terbuka, partisipatif, dan real-time. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X ini jadi sarana utama politisi membangun citra dan kedekatan emosional dengan publik. Kemudian, PAN Jambi berhasil menjadi partai pemenang pemilu di tahun 2024 untuk pertama kalinya, dan hal ini juga berkat strategi komunikasi digital yang progresif. Selanjutnya lagi, tantangan sosial ekonomi Jambi ada pada pengangguran di angka 4,48% tahun 2005 dari hasil dari data BPS, kemudian juga angka kemiskinan di 7,10% dari data BPS di tahun 2024. Strategi konten digital yang harus kontekstual, berbasis data, dan menyoroti isu pengangguran dan kemiskinan. Dari aspek risiko, misinformasi, polarisasi, dan serangan cyber ini diperlukan konsistensi dan transparansi. Kemudian, maka lahirlah fokus penelitian kami, yaitu strategi komunikasi konten digital politisi terpilih fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi dalam mempertahankan citra partai pasca pemilu. Nah, selanjutnya kami merumuskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana, untuk apa, dan mengapa politisi membuat dan mengunggah konten digital di media sosial dalam membangun citra partai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana strategi komunikasi konten digital yang digunakan oleh politisi terpilih fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi dalam mempertahankan citra partai dilihat dari strategi komunikasi dari Dan O'Heir. Tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, menjelaskan alasan dan tujuan politisi dalam membuat serta mengunggah konten digital di media sosial untuk membangun dan mempertahankan citra partai. Kemudian yang kedua adalah menganalisis strategi komunikasi konten digital yang diterapkan oleh politisi terpilih DPRD Provinsi Jambi dari fraksi PAN dalam mempertahankan citra partai dengan menggunakan kerangka teori strategi komunikasi Dan O'Heir. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Secara teoritis, itu menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. Kemudian juga menjadi satu kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi politik, komunikasi, manajemen, pemasaran politik, ilmu politik, sosiologi politik, dan media komunikasi. Kemudian dari manfaat praktis untuk para politisi, yang mana ini dapat menjaga atau membangun citra politik, kemudian untuk pembuat kebijakan ini sebagai acuan dalam perumusan regulasi politik, dan selanjutnya adalah untuk partai politik sebagai bahan pelatihan kader terkait dengan literasi digital dan politik. Selanjutnya ada beberapa literatur dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan kami dan menjadi pengayaan daripada materi dalam penelitian ini. Ada 10 penelitian dari tahun 2024 sampai dengan 2025 yang telah kami kumpulkan sebagai berikut. Kemudian ada beberapa teori yang mendukung daripada penelitian ini, seperti yang pertama adalah teori komunikasi, kemudian teori komunikasi politik, selanjutnya adalah teori media baru, selanjutnya adalah teori keterwakilan, dan teori utama dari penelitian ini yaitu teori strategi komunikasi Dan O'Heir, yang mana menurut O'Heir strategic communication dibangun atas 4 pilar utama. Yang pertama adalah penentuan tujuan, yang kedua adalah pengetahuan situasional, dan yang ketiga adalah kompetensi komunikasi, dan yang terakhir adalah manajemen kecemasan. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Nah, masuk ke dalam segmentasi paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis interpretif yang memandang realitas politik digital sebagai hasil konstruksi sosial, di mana makna, simbol, dan interpretasi menjadi fokus utama. Dan paradigma ini juga menempatkan peneliti sebagai instrumen yang aktif
dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sejalan dengan itu pula, penelitian memakai metode kualitatif dengan pendekatan interpretif untuk menggali secara mendalam strategi komunikasi digital politisi fraksi PAN DPRD Jambi dalam membangun dan mempertahankan citra partai. Kemudian metode ini juga memungkinkan pemahaman konteks sosial, budaya, serta politik yang dapat melingkupi komunikasi digital, sehingga analisis tidak hanya pada output konten, namun juga terhadap proses, interaksi, dan makna yang dikonstruksi. Kemudian metode penelitian, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yang mana studi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang strategi, yang mana komunikasi konten digital politisi PAN DPRD Jambi dalam mempertahankan citra partai. Dan pendekatan ini juga menekankan kepada pemahaman realitas dan perspektif aktor yang terlibat, sehingga tidak diarahkan pada generalisasi, melainkan pada pemaknaan dan deskripsi kaya atas narasi, simbol, serta strategi digital. Dan penelitian ini juga bersifat eksploratif, yang mana untuk menyingkap makna tersembunyi di balik praktik komunikasi politik digital dan implikasinya terhadap citra partai politik di mata publik. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik utama. Yang pertama adalah wawancara mendalam, yang kedua adalah observasi partisipan, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, yang namanya keabsahan data diuji melalui 4 aspek utama. Yang pertama adalah kredibilitas, yang kedua adalah transferabilitas, dan yang ketiga adalah dependabilitas, dan yang terakhir adalah konfirmabilitas. Kemudian, informan penelitian ini dibagi menjadi 2 informan, yaitu informan pokok dan informan kunci. Yang mana informan pokok kriterianya adalah merupakan politisi dari PAN DPRD Provinsi Jambi yang telah terpilih di pemilihan legislatif lalu pada periode 2024-2029 sebanyak 5 orang. Kemudian, informan kunci dari penelitian ini ialah yang pertama, ketua partai politik yang mewadahi politisi PAN terpilih DPRD Provinsi Jambi. Dalam hal ini, ketua DPW PAN Provinsi Jambi. Kemudian yang kedua adalah jurnalis yang tentunya intensitasnya cukup tinggi dalam memberitakan, kemudian meliput kegiatan-kegiatan yang ada di DPRD Provinsi Jambi. Kemudian yang ketiga adalah pengamat politik yang tentunya seringkali mengkritik dan berkomentar atas arah kebijakan di DPRD Provinsi Jambi. Dan yang terakhir adalah politisi dari partai lain atau fraksi lain yang menjadi mitra kerja di DPRD Provinsi Jambi. Kemudian, teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model interaktif Miles and Haberman, di mana analisis ini dilakukan melalui 4 tahap utama. Yang pertama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber. Yang kedua adalah reduksi data dengan penyederhanaan, pengkodean, dan pengelompokan berdasarkan dengan tema. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data dalam bentuk tabel, matriks, bagan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Masuk ke dalam segmen gambaran umum penelitian. Yang pertama adalah profil dari DPRD Provinsi Jambi itu sendiri, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, DPRD Provinsi Jambi ini merupakan satu lembaga legislatif daerah yang berfungsi untuk dalam hal pembentukan perda, penyusunan anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian DPRD Provinsi Jambi ini sendiri beranggotakan 55 orang dari 9 fraksi di DPRD Provinsi Jambi yang diketuai oleh Muhammad Hafiz dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selanjutnya adalah fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi. Seperti yang saya jelaskan di latar belakang awal, bahwa Partai Amanat Nasional adalah sebagai pemenang pemilu di tahun 2024 dan berhasil menduduki kursi ketua DPRD untuk pertama kalinya di Provinsi Jambi. PAN berhasil meraih 328.657 suara dan memperoleh 10 kursi DPRD dari 6 dapil. Di antaranya ialah Zulkifli Linus, Rusli Kamal Siregar, Muhammad Hafiz, Ririn Novianti,
Ahmad Kausari, Afwan Yuza Putra, Ansori Bima Audia Putra, Pratama, Arifin Siregar, dan M. Adib Mubarak. Masuk dalam segmen hasil penelitian, yang mana konten digital politisi fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi di media sosial dalam membangun citra politik individu dan partai. Yang pertama, konten digital dan citra politik PAN di Provinsi Jambi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh politisi fraksi PAN di DPRD Provinsi Jambi berperan sangat penting dalam membangun citra partai politik baik secara individu maupun secara kelembagaan. Dan berdasarkan observasi dan wawancara awal yang kami laksanakan, bahwa konten digital yang paling sering digunakan adalah dokumentasi kegiatan publik dan interaksi langsung dengan masyarakat. Selanjutnya juga Ketua DPRD Provinsi Jambi MH menegaskan bahwa media sosial kini menjadi kebutuhan dasar dalam menjaga keterhubungannya dengan publik. Berdasarkan statementnya, penggunaan media digital tidak lagi bersifat opsional, namun melainkan menjadi satu kebutuhan dasar. Setiap kegiatan, sidang, maupun kunjungan kerja sebisa mungkin didokumentasikan dan dipublikasikan. Dan strategi ini juga selaras dengan prinsip good governance dan keterbukaan informasi, menjadi media sosial sebagai ruang transparansi politik sekaligus penguatan hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya. Kemudian, strategi interaksi digital dan respons publik. ZL selaku anggota aktif dari fraksi Partai Amanat Nasional mengungkapkan pentingnya membangun ruang diskusi dua arah di media sosial. Dengan statementnya, saya berusaha membangun ruang diskusi dua arah, seperti meminta masukan dari warga melalui akun resmi yang saya kelola di Instagram. Dan pernyataan ini juga menggambarkan pergeseran komunikasi politik ke arah yang lebih partisipatif dan responsif. Data Hootsuite 2025 menunjukkan bahwa 50,2% populasi Indonesia aktif di media sosial dan menandakan bahwa platform digital kini menjadi arena utama komunikasi publik. Dan dalam hal ini, PAN juga melihat peluang strategis untuk menjangkau masyarakat lintas generasi, terutama generasi muda yang menjadi target utama dalam memperkuat citra politik modern yang adaptif terhadap tren-tren digital. Kemudian, personal branding dan profesionalitas politik. Konsistensi penggunaan media sosial ini turut membentuk citra diri dan profesionalitas politisi. MH menambahkan bahwa personal branding digital dapat memperkuat kredibilitas. Dengan adanya personal branding yang kuat di media sosial, maka dapat menarik peluang karir yang baik juga. Interaksi harus dapat dibangun melalui komentar, pesan, juga live streaming. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa citra politik tidak hanya dibangun melalui kegiatan-kegiatan fisik, melainkan juga melalui jejak digital yang otentik. Dan para politisi PAN di Jambi kini gencar menampilkan kegiatan formal dan informal yang menggambarkan kedekatan dengan masyarakat. Pendekatan ini juga memperluas makna komunikasi politik dari sekedar penyampaian pesan menjadi pembentukan hubungan emosional dengan publik. Kemudian peran generasi muda dan dinamika kreatif digital. AYP, politisi muda fraksi Partai Amanat Nasional, menekankan pentingnya memahami preferensi dari generasi muda dalam strategi komunikasi. Pemilih muda, melalui statementnya, pemilih muda lebih menyukai konten visual dibandingkan teks yang panjang. Dan politisi perlu memetakan strategi seperti penggunaan micro-influencer dan komunitas online. Hal ini memperlihatkan perubahan paradigma politik menuju era digital yang kreatif, yang menuntut kemampuan adaptif, dan konten digital seperti video pendek, lagu kampanye seperti yang viral beberapa waktu lalu, PAN, dan infografis menjadi instrumen efektif untuk menarik perhatian publik. Dan selanjutnya juga berdasarkan keterangan dari NN, Sekretaris Fraksi PAN menegaskan pentingnya penyajian konten yang fun dan informatif agar pesan partai bisa tersampaikan tanpa kehilangan nilai-nilai edukatif. Dan kami melalui statementnya, kami harus mempelajari teknis penggunaan infografis sederhana untuk menjelaskan isu-isu kebijakan. Selanjutnya ialah tantangan literasi digital dan kredibilitas media. Meski potensi digital itu sangatlah besar, namun sejumlah informan menyoroti tantangan serius dalam manajemen media sosial. Aka, anggota senior dari fraksi Partai Amanat Nasional, juga menyebutkan keterbatasan sumber daya manusia dan risiko hoaks. Melalui statementnya, pengelolaan konten seringkali masih dilakukan secara sederhana, tanpa perencanaan editorial yang matang.
PS juga seorang jurnalis lokal, salah satu pimpinan redaksi di Jambi, juga menegaskan peran vital media massa sebagai penyeimbang demokrasi. Melalui statementnya, masyarakat modern tetap perlu memperhatikan peran media massa. Berita palsu bisa menjadi ancaman serius terhadap stabilitas politik. Dan hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital itu sendiri harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital dan etika informasi serta mekanisme pengawasan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instansi politik. Kemudian masuk ke dalam poin kedua dari hasil penelitian ini adalah strategi komunikasi konten digital politisi fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi dalam membangun citra politik berdasarkan perspektif, prinsip, dan OHIR. Yang pertama, strategi komunikasi politik ini menjadi satu elemen vital yang membangun kedekatan antara politisi dan publik di era digital. Para politisi itu dituntut untuk mampu beradaptasi dalam perubahan pola-pola komunikasi di masyarakat. Dan berdasarkan hasil penelitian, anggota fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi di periode 2024 sampai dengan 2029 ini memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan politik dan memperkuat citra diri. Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya self-disclosure untuk menciptakan kedekatan emosional dengan audiens. AHA yang merupakan salah satu informan juga menjelaskan bahwa adanya strategi komunikasi politik yang efektif sama halnya dengan mempersiapkan fondasi tentunya di setiap kampanye politik yang sukses. Anggota DPRD memang harus menggunakan media komunikasi yang sangat familiar dan dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Dari pernyataan ini terlihat bahwa komunikasi dua arah itu menjadi kunci membangun kepercayaan publik dengan strategi yang terencana. Dan politisi tidak hanya menjadi satu penyampai pesan, tetapi juga pendengar yang aktif terhadap aspirasi dari masyarakat. Masuk dalam area pertama, dalam perspektif dan OHIR, yaitu adalah penentuan tujuan. Dalam perspektif dan OHIR, area pertama dari strategi komunikasi ialah goal setting atau penentuan tujuan. Pada tahap ini, politisi perlu memahami arah pesan politik yang ingin disampaikan kepada publik. RN, salah satu anggota DPRD aktif, menuturkan, "Saya baru aktif menggunakan media sosial untuk kepentingan pekerjaan. Agar tidak kaku, maka konten-konten yang saya berikan perlu mendapat sentuhan visual yang menarik." Hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan konten digital bukan hanya sekedar formalitas, namun juga strategi untuk menjangkau masyarakat secara emosional dan visual. Penetapan tujuan komunikasi harus diiringi dengan analisis situasi sosial dan politik. Misalnya, dalam menghadapi demonstrasi publik yang marak, ZL juga menjelaskan bahwa DPRD harus cepat merespon agar tidak memunculkan persepsi negatif. Melalui statementnya, isu negatif yang muncul tidak boleh dibiarkan berkembang. Kecepatan untuk merespon aspirasi rakyat adalah kunci. Dan penetapan tujuan komunikasi politik ini pada akhirnya berfungsi untuk membangun narasi yang sejalan dengan arah kebijakan publik dan citra politik partai. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan situasional. Arah kedua dalam teori dan OHIR ini yaitu situational knowledge yang menggarisbawahi pentingnya kesadaran terhadap konteks sosial dan politik. Para politisi PAN di DPRD Jambi juga memanfaatkan media sosial dengan mempertahankan kondisi masyarakat agar pesan ini tidak disalahartikan. Dalam wawancara HM, seorang pengamat politik menyatakan, melalui ponsel pintar dan media sosial telah terbuka akses baru ke informasi politik. Perlu integrasi pendidikan politik ke dalam kurikulum agar masyarakat makin paham dengan isu politik yang berkembang. Kemudian dalam hal ini juga media sosial menjadi sarana penting membangun literasi politik generasi muda, dan selain itu DPRD juga perlu memperhatikan etika-etika komunikasi digital dan menjaga privasi masyarakat serta menghindari penyebaran informasi yang belum diverifikasi. Dan pengetahuan situasional memungkinkan pesan politik itu dapat disampaikan secara bijak, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik audiens di era media sosial yang sensitif terhadap isu hari ini. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi komunikasi, kredibilitas dan konsistensi pesan. Area ketiga dalam perspektif dan OHIR
adalah communication competence yang menekankan pentingnya kemampuan menyampaikan pesan yang kredibel, konsisten, dan komunikatif. MH, Ketua DPRD Provinsi Jambi menjelaskan melalui statementnya, tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang mencerminkan aspirasi masyarakat adalah bagaimana semua pihak itu dapat melakukan evaluasi proses politik. Keselarasan antara ucapan dan tindakan sangatlah menjadi satu hal yang sangat penting. Dan dalam hal ini, kompetensi komunikasi bukan hanya tentang kefasihan berbicara, tapi juga integritas antara kata dan perbuatan. Politisi yang mampu menjaga konsistensi pesan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan publik, dan selain itu audiens digital yang kritis menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Karena itu, politisi perlu menyesuaikan gaya komunikasi dengan platform yang digunakan, serta memahami karakter-karakter para pengikutnya. Dan upaya ini memperkuat posisi PAN di mata publik sebagai partai yang terbuka dan progresif. Kemudian, area terakhir, yaitu area keempat, menurut perspektif Dan O'Hare adalah manajemen kecemasan, yaitu anxiety management. Ya, ini kemampuan mengelola tekanan dan kecemasan akibat dinamika komunikasi digital. Iwe, salah satu informan yang mengungkapkan dari statementnya, kami menemui banyak sekali tantangan di media sosial. Misalnya respon publik yang kadang emosional dan kurang rasional. Meskipun demikian, respon seperti ini tetap penting untuk menunjukkan partisipasi masyarakat. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa kritik publik di media sosial merupakan satu bagian dari demokrasi digital yang harus dihadapi dengan tenang dan profesional. Namun, kondisi algoritma yang menonjolkan konten sensasional dapat memperparah polarisasi. Dan oleh karena itu, DPRD Jambi perlu memiliki strategi komunikasi krisis yang berbasis etika dan juga empati. Pengelolaan kecemasan dalam komunikasi politik bukan untuk menekankan ekspresi publik, melainkan untuk menjaga stabilitas dialog yang sehat di ruang digital. Masuk ke dalam section pembahasan, komunikasi politik dan trust building di era digital. Yang mana komunikasi menjadi elemen utama dalam membangun kepercayaan publik atau trust building antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks politik, keberhasilan komunikasi menentukan legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang lahir. Dan strategi komunikasi politik yang baik harus direncanakan dengan matang agar pesan itu tidak disalahartikan. Di era digital, media sosial itu berperan penting sekali sebagai jembatan antara politisi dan rakyat. Dan sesuai dengan teori determinisme, teknologi McLuhan, media digital telah mengubah cara politisi itu berinteraksi dan memperluas partisipasi politik serta membentuk opini. Dan bagi politisi fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi, media sosial ini bukan lagi sekedar alat promosi, tapi juga sarana memperkuat citra, transparansi, dan kedekatan dengan masyarakat. Kesuksesan Partai Amanat Nasional di Parlemen Jambi juga didukung oleh narasi politik lokal yang disampaikan secara terbuka di platform-platform digital yang mereka miliki. Selanjutnya adalah branding politik dan strategi konten digital. Partai Amanat Nasional itu memanfaatkan kekuatan emotional branding dengan menciptakan konten yang dekat secara emosional dengan audiensnya, seperti lagu Pan 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 yang viral di media sosial mungkin beberapa waktu yang lalu. Pendekatan ini selaras dengan teori konten marketing yang menekankan 4 unsur utama: mengedukasi, menginformasi, kemudian menghibur, dan membangun kepercayaan. Dan untuk menghasilkan konten yang efektif, politisi perlu memahami halayak, menyusun pesan yang menarik, menggunakan teknik penyampaian yang tepat, dan memilih media sesuai dengan target audiens. Dalam hal ini, kreativitas itu menjadi satu kunci. Dan fenomena seperti FOMO, fear of missing out, juga berperan dalam membuat isu politik menjadi tren yang viral. Melalui konten yang personal, unik, interaktif, dan politisi PAN ini berhasil memperkuat political branding yang simpatik dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Selanjutnya adalah komunikasi digital, transparansi, dan keterlibatan publik. Keberhasilan komunikasi politik tidak hanya ditentukan oleh pesan, tetapi juga oleh kemampuan membangun persepsi positif dan kepekaan terhadap publik. Berdasarkan perspektif dari Dan O'Hare, politisi perlu memiliki kompetensi komunikasi dan kemampuan simbolik atau symbolic communication agar pesan itu tidak hanya informatif tapi juga bermakna dalam membangun kepercayaan.
Dan strategi komunikasi digital fraksi Partai Amanat Nasional terbukti menciptakan efek transparansi dan keterbukaan yang memperkuat citra partai ini sebagai entitas yang akuntabel dan responsif terhadap isu lokal. Dan melalui media sosial, masyarakat dapat langsung memantau dan berinteraksi, bahkan mengkritik kinerja anggota DPRD. Bentuk komunikasi dua arah ini menandakan bahwa komunikasi politik modern harus bersifat dialogis, bukan monolog, di mana tanggapan cepat dan empatik dari politisi menjadi satu bagian yang sangat penting dari upaya menjaga kepercayaan publik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah penelitian ini menyimpulkan bahwa politisi fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi telah berupaya membangun citra politik, diri, dan partai dengan memanfaatkan media digital di era industri 4.0. Strategi komunikasi melalui konten digital seperti foto, video singkat, infografis, dan storytelling digunakan untuk menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat, terutama melalui media sosial Instagram. Dan media sosial itu tidak hanya menjadi satu sarana informasi, namun juga berfungsi sebagai alat branding politik, menonjolkan citra, narasi, dan simbol partai untuk memperkuat kepercayaan publik. Dan penerapan strategi komunikasi digital berdasarkan perspektif dan OHIR yang dijalankan secara maksimal melalui 4 area utama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya: penetapan tujuan, pengetahuan situasional, keterampilan komunikasi, dan manajemen kecemasan. Saran dari penelitian ini adalah optimalisasi konten digital perlu terus dilakukan dengan gaya yang kekinian dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi dari pesan politik itu sendiri. Dan politisi diharapkan tidak terjebak pada viralitas dan simbolisme digital, tapi menjadikan media sosial ini sebagai sarana edukasi politik yang efektif dan membangun kesadaran publik. Kemudian selanjutnya, pentingnya peningkatan literasi digital bagi anggota fraksi untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti misinformasi, polarisasi, serta serangan cyber. Dan yang terakhir adalah diperlukan pembentukan tim khusus pengelola media sosial dan analisis tren digital agar strategi dari komunikasi tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Sekian pemaparan mini tesis saya. Terima kasih atas perhatian dari semuanya, dan masukan dari para panelis akan sangat berarti untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.